Ini multimeter ya, dibeli dari Tokopedia ya. Nama tokonya Dwi Elektronik Surabaya. Harganya 33.000 ya. 33.000. Untuk link pembeliannya silahkan diklik di deskripsi ya. Coba kita lihat dalam paket pembeliannya ini ada apa saja ya. Di sini ada box ya, ada kuning dan ada warna hitam di sini. Coba kita buka saja. Di sini ada multimeternya ya. Lalu dapat probe ya. Juga ada buku panduan ya, atau buku manual book ya, di sini. Oke, bahasa Inggris dan bahasa Inggris semua ya, tidak ada bahasa Indonesianya. Oke, coba kita cek saja, buka di sini. Fisiknya oke lah ya, 33.000 gitu kan. Oke, ini posisi off ya. Coba, oh ini langsung ada baterai ternyata ya. Jadi ini langsung ada, coba kita buka dalamnya seperti apa ya. Oke, oh pakai 9 volt ya, pakai baterai 9 volt. Jadi ini cukup murah ya, 33.000 kita dapat AVO dan juga bonus baterai ya. Coba kita lihat fisik ya. Oh, di sini ada buzzer ya. Jadi fiturnya ini ada buzzer ya, dan menggunakan IC ya. Ya. Dan juga untuk probe-nya langsung solder seperti ini ya. Oke. Kita pasang lagi ya. Oke, sudah. Kita coba telusuri menu-menunya. Di sini kalau panah atas ini adalah off ya. Dan di sini adalah pengukuran DC, volt DC. Dan ini pengukuran sini adalah pengukuran ohm ya. Dari skala 200 ohm sampai 2000 kilo ohm ya, 2 mega ohm ya. Jadi ring pengukurannya cukup lebar ya, lumayan. Dan DC-nya dari 200 mV sampai 1000 volt ya. Coba kita nanti tes realnya. Di sini ada pengukuran AC ya, 750 dan 200. Ini cukup enak ya, diputar-putar cukup enak ya. DT830D mereknya ya. 750 volt AC dan 200 volt AC ya. Sedangkan di sini ini pengukuran ampere. Ini ampere AC apa ampere DC ya? Oh, di sini ya. Sini tulisannya ampere DC. Mungkin hanya untuk DC saja. Soalnya di multimeter lainnya ini ada pengukuran ampere untuk AC dan ampere untuk DC ya. Sedangkan ini hanya untuk DC ampere. Oke, tidak bisa mengukur arus AC ya. Oke, coba kita lihat manual. Mungkin nanti saya salah. Oke, AC voltage, DC voltage, DC current, resistance, thermocouple type K. What? Thermocouple? Mana? Tidak ada ya. Di sini tertulis thermocouple. Ya, temperatur, untuk mengukur temperatur. Tapi di menu sini tidak ada ya. Oke, tidak ada memang. Mungkin lain tipe ini. Oh, 83 series ya. Ini 830, mungkin 833, mungkin 83 berapa yang ada ya. Oke, memang tidak ada. Ada transistor, DC current, resistor, temperatur. Tapi kita kedapatan di sini HF. Untuk mengukur apa? Ini untuk mengukur frekuensi. Coba kita cek lah apakah ini bisa berfungsi ya untuk mengukur frekuensi ini ya. Ini untuk mengukur dioda ya. Ini untuk mengukur transistor NPN dan PNP, kita cek saja. Dan ini untuk pengukuran ohm. Oke. Banyak juga menunya. Coba kita cek keakuratannya ya. Oke, di sini kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu pengukuran AC volt. Oke,
cukup enak ya. Kalau misalnya di sini ada tulisan HV ya, high voltage ya. Jadi kita tahu bahwa yang akan kita ukur adalah tegangan tinggi, jadi harus berhati-hati. Untuk kabel hitam letakkan pada COM, dan kabel merah kita letakkan pada probe merah ya. Sangat kecil ya, dan probe-nya juga ya lumayan lah, tidak bagus-bagus amat, dan juga lebih mendekati jelek. Tapi oke lah, harga 33.000, 233 volt AC ya. Lalu kita coba pengukuran DC ya. Di sini ada pengukuran DC. Oke, pengukuran DC. Oke, kita compare dan bandingkan saja di sini ya. Oke. Ini dari power supply. Oke, seperti ini, dan kita couple seperti ini. Ini pada skala pengukuran 20 volt ya. 20 volt DC. Oke. Seperti ini. (8,15) dan di sini 8,17 ya. Oke lah ya. Hampir mendekati kualitasnya, ini hampir 5 kali lipat dari harga ini ya. Ini dulu 200 ribuan kalau tidak salah ya. Oke, coba kita naikkan voltasenya. Oke ya, kita turunkan sampai terendah 0,88. Oke, cukup bagus ya. Untuk pengukuran voltase cukup bagus ya. Oke, coba kita pada skala 200, coba di sini kita 200 juga. Lalu kita coba, oke, 8,3, 8,1. Oke lah. Cukup baik untuk pengukuran voltasenya. Lalu lanjut ke pengukuran ohm ya, pengukuran resistansi di sini. Oke, lanjut ke pengukuran resistor. Kita ambil beberapa contoh. 390 ohm, 200 kilo ohm ya, 100 kilo ohm untuk pengukuran tingginya, 1 kilo ohm. Ini kualitas Cina ya, jadi toleransinya cukup besar, 10% ya. Oke. Ini resistor 100 kilo ohm. Ini kita dapat ring pada 2000 kilo ohm ya, atau 2 mega ohm ya, cukup lebar. Karena ini 100 kilo ohm, kita set pada skala 200 kilo ohm, lalu kita ukur 90 kilo ohm ya. Oke, kita lanjut saja ke pengukuran yang 200 kilo ohm. Oke, 177 kilo ohm. Coba kita cek ya pada skala kali 200 di sini. 0, tidak stabil ya memang ya. Bisa jadi kabelnya. Kabelnya tidak stabil. Oke. Yes. Seharusnya itu 0 ya. Jika avometer yang bagus, ini harusnya nih 0. Oke, tidak stabil. Oke. Tadi 100K sudah, 200K ini melenceng jauh. Oke. 189 ya. Memang kurang stabil ya. Oke. Kita lanjut pada yang 1 kilo ohm di sini. Ini 1 kilo ohm. Oke, 1 kilo ohm. Coba kita cek pengukurannya. Kita set pada skala 20K ya. 20K. 0,97. Oke lah. Lumayan. Mendekati ya, dan ini 390 ohm. Seharusnya jika pada AVO murah ya, untuk ring tegangan ring pengukuran 1 kilo ohm sampai 100 kilo ohm itu biasanya cukup bagus ya. Tetapi ketika mengukur pada
resistansi tinggi di atas 500 kilo ohm atau di bawah 100 ohm itu malah kacau gitu. Jadi itu bedanya APO murah dan APO mahal. Oke, sampai mana tadi? Ini ya, mana? 390 ohm. Oke, 34 2000 ohm. Bagus ya. 2K 377, di sini 390. Lumayan lah. Oke. Lanjut pada 150 ohm ya. Kita rendahkan lagi apakah masih jauh atau mendekati. Ya, 150 ohm. Oke. Mantap. Jadi untuk pemula oke lah kita menggunakan ini ya. Juga untuk sehari-hari juga oke. Seperti itu, oke. Ini untuk pengukuran ohmmeter ya. Kita lanjut pada pengukuran dioda. Coba kita ukur sini. Pengukuran dioda. Tadi bunyi ya. Oke, sini. Ini pengukuran dioda. Oke. Bagus ya. Oke, berfungsi pengukuran diodanya. Karena sesungguhnya ini pengukuran dioda ini sama dengan pengukuran ohm ya, tapi menggunakan resistansi tinggi ya. Kita lanjut dulu ini. Kita lanjut ke HFE ya. HFE ini untuk mengukur penguatan dari sebuah transistor ya. Coba kita ambil transistor di sini. Ini PNP dan BD139 ini adalah NPN ya. Kita cek saja. Oke, apakah ini berfungsi atau hanya hiasan belaka? Oke. Ini kita mulai dari PNP. Emitor, basic, kolektor. Apa saya yang salah ya? Seperti ini. Basis kolektor seperti ini ya. Seperti ini, harusnya ini bisa. Oh ya. Longgar ya. Harus di agak anu ya. Oke. 312. Oke, jadi bukan hanya hiasan. Coba ini NPN. Basis kolektor emitor ya di sini. Oke, tadi muncul ya. Kurang dalam ya. Dalam ini, waduh ya, kurang dalam. 318. Oke ya. Jadi bukan hanya hiasan. Jadi begini ya. Harus dalam ya, harus ditekan dalam ya, baru bisa. Oke, jadi bukan cuma isapan jempol, karena memang benar-benar berfungsi HFE-nya. Lalu kita melanjut ke pengukuran ampere, oke? 10 ampere. Coba, karena pengukuran ampere ini berbeda ya, kita menggunakan jalur sini. Jika jalur ini pengukuran miliampere, coba kita ukur pengukuran ampernya apakah berfungsi atau tidak. Yang kita butuhkan hanya resistor beban sebesar 8,2 ohm ya. Pada tegangan, oke, di sana tegangannya 8 volt ya. Dan ini ke positif, oke. Lalu kita 0,6 ampere. Di sana tertulis 0,69. Wow. Lumayan ya, sama 0,69. Ini 0,69. Oke. Bagus ya. Jadi untuk harga 34.000, 34 atau 33 ya. Plus baterai dan bodinya juga lumayan. Ini cukup baik ya. Jadi untuk pemula disarankan beli ini dulu lah, jangan beli yang mahal gitu. Pemula ya. Oke, kita lanjut ke pengukuran frekuensi di sini. Ini APO murah tapi ada pengukuran frekuensi. Apakah betul ini? Coba kita cek saja ya. Di
sini saya ada frekuensi generator. Oke, coba kita hidupkan dulu lah. Oke, kita pilih kita pilih pada frekuensi generator di sini ya. Coba kita kita sambung ya, seperti ini output dari frekuensi generator ini. Karena untuk mengukur frekuensi, jika itu dipegang ya, pengukurannya tidak valid. Di sini ada tidak ya, 10.000 MHz. Ini sampai berapa ya? 10.000 MHz tidak mampu. Coba kita ke 10 Hz. Oh. Juga tidak mampu. 50. Oke, ini tidak berfungsi ya. Coba kita cek di manual lah. Di sini di manual tertulis function and range, DC voltase, AC voltase, continuous, plus 20 kilo ohm, DC current ya, tidak bisa mengukur AC current, resistan dan temperatur. Cut type. Mungkin ini temperatur ya. Coba lah. Bingung ini kita. Cobalah. Ini bukan, memang tidak berfungsi HFE. Sinyal generatornya, sinyal pembaca sinyalnya tidak berfungsi. Oke, apakah ini layak untuk dibeli? Ya cukup layak ya, dengan harga yang murah kita mendapatkan fitur yang lumayan banyak, lengkap, bisa menghitung HFE, DC, ampere, walaupun kekurangannya ini terdapat pada kita tidak bisa mengukur pada ampere, mengukur arus pada tegangan AC ya, dan ini juga tidak berfungsi. Mungkin teman-teman ada yang berfungsi, silahkan berkomentar ya, mungkin saya salah. HFE nya oke, dioda oke, semuanya oke. Dan tadi kualitas kabel ya mending ini diganti ya, karena kurang baik. Oke, terima kasih ya telah menonton review dari multimeter 830 series. Mohon maaf jika ada yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.